Assalamualaikum, selamat datang kembali di channelnya aku, Delia Ritnoliati. Hai. Di video kali ini pasti kalian kaget banget baca judulnya, kok aku bisa balik lagi ke Natasha. Jadi aku bakalan ngasih tahu alasan aku kenapa aku kembali lagi ke skincare Natasha dan perawatan di sana. Mungkin kalau kalian udah subscribe aku dari awal-awal ya, kalian udah pasti tahu kalau aku itu pertama bikin konten itu ya tentang Natasha. Jadi aku sempat berhenti kemarin, dan kalau kalian belum nonton alasan aku berhenti kenapa, kalian bisa tonton. Linknya aku bakalan taruh di sini atau di description box, atau kalian bisa cek langsung aja ke video aku sebelumnya. Nah, buat kalian yang baru datang di channel aku, selamat datang, dan jangan lupa untuk di subscribe di bawah, gambar loncengnya juga diaktifin supaya pas aku bikin video baru teman-teman bisa langsung dapat notif. Karena video ini bakalan panjang banget, jadi langsung aja kita mulai yuk ke videonya, let's go. Alasan yang pertama itu awalnya aku pengen treatment di Natasha karena kemarin aku sempet gak cocok sama toner dan aku berjerawat, akhirnya meninggalkan bekas-bekas jerawat yang lumayan banyak. Terus aku sekarang sensitif banget ke kayak pakai bedak ataupun complexion kayak apa ya, BB cream, DD cream itu besoknya ada jerawat 1 atau 2. Kayak kalau aku kena debu gitu jerawat gampang banget, pokoknya sensitif banget. Akhirnya karena mudah berjerawat ya, otomatis bekas jerawatnya juga jadi tambah banyak, sedangkan bekas jerawat itu susah banget dihilanginnya. Dan aku berpikir aku pengen ngilangin bekas jerawatnya itu ke Natasha gitu. Kebetulan ada jerawat juga 2 di sini. Kalian bisa lihat ini wajah aku merah-merah karena tadi itu habis di facial di Natasha. Karena niat awalnya aku pengen treatment aja, jadi pas aku konsul ke dokternya itu aku bilang aku pengen treatment tanpa skincare dari Natashanya. Nah, si dokternya itu bilang boleh aja sih pakai treatmentnya, cuma nggak secepat hasilnya ketika kamu juga pakai skincare dari Natashanya. Begitupun sebaliknya, kalau kamu pakai skincarenya tanpa treatment itu nggak cepat. Jadi harus balance gitu loh guys, jadi harus dipakai dua-duanya. Meskipun di Natasha juga hasilnya nggak instan gitu, cuma kalau kalian pakai dua itu lebih signifikan dengan hasilnya gitu. Nah, aku di sini masih mikir kalau aku tuh udah punya skincare yang udah cocok di wajah aku. Jadi aku tetap kekeh pengen treatmentnya aja, sedangkan untuk skincarenya aku pakai yang udah ada di rumah aku. Karena kemarin-kemarin itu aku udah pakai skincare Natasha dan data-datanya aku sebagai member Natasha itu masih ada ya. Jadi dokternya itu tanya, kamu pakai skincare Natasha itu udah berapa lama sih? Aku udah jawab sekitaran 8 bulanan gitu. Terus dokternya tanya kenapa aku berhenti dari skincare dokter, dan alasan-alasan yang aku jawab ke dokter itu sama banget dengan yang aku sharing ke kalian di video sebelumnya yang judulnya itu kenapa aku berhenti dari skincare Natasha. Nah, di situ aku juga nanya ke dokternya karena di alasan itu aku masih bertanya-tanya gitu dengan jawaban yang pasti. Apa salahnya gitu kalau aku tanyain langsung ke dokternya kayak dokter gimana sih, emang bener ya kalau skincare Natasha itu kalau hamil nanti skincarenya diganti? Terus kan belum cocok tuh sama yang skincare yang penggantinya itu. Nah, si dokternya ini jawab kalau skincarenya itu sebenarnya nggak diganti, cuma dosisnya itu dikurangi, kecuali kalau diganti itu kalau kebutuhan kulit kita itu udah berbeda, jadi skincarenya itu diganti. Cuma kalau kalian masih berjerawat nih, kayak misalkan aku sekarang pakai skincare yang untuk berjerawat, nah tiba-tiba aku hamil nih, nah untuk dosis untuk jerawat itu dikurangin guys, jadi bukan diganti. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang aku tanyain ke dokternya yang nggak sempat aku rekam karena awalnya itu kan aku mau bikin vlog untuk treatment gitu. Nah, pas aku selesai sama dokternya bilang, oke, kamu di facial ya sama di sinar blue. Ya udah, aku rekamannya itu di offin gitu, dimatiin. Dan nggak tahu kenapa aku malah asik nanya sama dokternya, yang membuat aku balik lagi memakai skincare Natasha. Di situ aku bener-bener penasaran banget, pengen nanya langsung sama dokternya. Kebetulan dokternya juga asik untuk diajak konsul gitu, nggak jutek. Jadi kita bisa bebas gitu buat nanya-nanya. Dan pertanyaannya itu yang kalian tanyain juga ke aku, jadi banyak banget ini yang kalian tanyain. Semoga aja setelah kalian nonton ini bisa dapat pencerahan tentang Natasha. Aku yakin banget kalian juga butuh banget informasi ini, makanya kalian nontonnya jangan di skip-skip supaya informasinya kalian dapatkan secara lengkap. Ini adalah pertanyaan yang gak sempat aku rekam ya. Jadi yang pertama itu aku tanya ke dokternya,
"Dok, bener nggak sih kalau skincare Natasha itu bikin kulit kusam gitu?" Nah, si dokternya itu jawab, sebenarnya kalau bikin kulit kusam itu hanya di awal-awal aja, karena kita mengeluarkan racun-racun di wajah gitu dan kayak detox gitu guys. Apalagi kalau kalian treatment, nah si sinar blue ini membuat kulit kita kusam gitu, tapi untuk sementara, sedangkan untuk selanjutnya enggak guys. Jadi kita harus sabar gitu dengan prosesnya. Pertanyaan selanjutnya aku tanyain, apa benar skincare Natasha ini membuat bulu-bulu di wajah kita itu semakin lebat dan panjang? Dan jawabannya itu adalah tidak sama sekali. Itu bukan membuat lebat atau panjang, melainkan wajah kita itu karena semakin cerah dan bersih gitu. Nah, jadi si bulu-bulu wajah itu semakin kelihatan secara intens gitu loh guys. Beda dengan kulitnya yang wajahnya hitam, jadi bulu-bulu di wajahnya itu nggak kelihatan hitam atau kusam, sama aja ya, nggak kelihatan bulu-bulu wajahnya. Nah, sedangkan kalau kita udah mukanya bersih, putih, itu kelihatan banget bulunya. Nah, itu dia. Jadi bukan melebatkan atau membuat panjang bulu wajahnya ya, jadi membuat bulu wajah kita itu terlihat lebih intens gitu intinya. Dan ini dia Q&A aku langsung bersama dokter Natashanya. Cuma di sini wajah aku aja yang di-shoot karena dokternya itu nggak mau di-shoot wajahnya, cuma ada suaranya. Dan karena aku di sana pas nge-vlog itu nggak ada mic clip on-nya, jadi aku saranin buat kalian itu volumenya di fullin aja supaya suaranya lebih kedengeran. Jadi ini dia video Q&A-nya. Jadi intinya tuh gini, kenapa sih kita dibilang kalau pakai skincare itu jadi kulitnya semakin tipis? Sebenarnya itu bukan mengangkat sel kulit sehatnya ya, tapi lebih tepatnya itu kan kita itu kan ada regenerasi sel atau kematian sel. Kematian sel itu kan dalam 1 bulan sekali pasti sel itu mati, kemudian dia tumbuh lagi yang baru. Nah, yang diangkat dengan krimnya itu adalah sel matinya, jadi bukan sel sehatnya gitu. Jadi kenapa orang bilang, loh kok saya habis pakai skincare ini kok kulit saya jadi lebih tipis ya? Bukan tipis, karena dia kelihatan lebih cerah, sel kulit matinya keangkat, jadi kesannya dia kan kayak menipis gitu. Tapi bukan menipis. Kalau seandainya emang sel kulit sehatnya dia juga keangkat, ya berarti pembuluh darahnya dia lebih kelihatan banget dong gitu. Ya kan? Jadi sebenarnya bukan mengangkat sel kulit sehat, tapi lebih tepatnya mengangkat sel kulit mati. Karena sel kulit matinya dia keangkat, otomatis kan nanti dia lebih cerah. Nah, kadang orang tuh kadang tuh saya bingung juga sih dengan orang-orang ya. Kadang mikirnya saya tuh udah cerah, tapi saya merasa bahwa kulit saya tipis. Sebenarnya tuh tujuannya mereka tuh pengennya apa? Kalau mereka kusam, mereka komplain. Nanti kalau mereka cerah, mereka nganggap kulitnya tipis. Jadi serba salah sih. Sebenarnya yang perlu dirubah itu adalah persepsi mereka tentang apa sih kulit cerah itu bagaimana, kemudian kulit yang ada sel kulit matinya itu seperti apa gitu. Nah, itu yang harus dirubah sebenarnya gitu. Terus ada juga yang tanya ke saya, itu katanya kalau habis facial kenapa kok muka saya jerawatan gitu? Jerawatan. Nah, tergantung, kembali lagi nih, kira-kira mereka facialnya di mana dulu. Nah, kan dulu juga ada itu yang masalah booming setelah dia facial dia kena HIV/AIDS. Pernah dengar nggak? Waktu itu sempat booming nih, beberapa waktu lalu sempat booming. Ternyata dia facialnya di mana. Jadi perlu ditanya juga nih, kalau mereka ternyata facialnya yang di salon biasa yang tidak ada pengawasan dari, kalau kayak Natasha ini kan dia sertifikatnya kan udah lengkap. Saya bukan memuji klinik ini ya, maksudnya emang salah satu contohnya dari klinik-klinik besar itu biasanya mereka diawasi gitu. Nah, biasanya ada untuk alat sterilisasi alatnya juga, kemudian semuanya itu udah memadai gitu. Kemudian harus dicari tahu dulu mereka kira-kira perawatannya di mana gitu loh. Ada kemungkinan saat penggunaan alatnya nggak steril, atau ada kemungkinan juga saat dibersihkan habis pemakaian masker nggak terlalu bersih, pengangkatannya itu juga bisa loh gitu. Jadi bukan kita itu nggak semua skincare itu atau nggak semua tempat itu kadang alat sterilnya itu bagus gitu loh. Nah, apalagi kalau yang di tempat yang biasa-biasa banget kayak yang misalnya salon gitu kan, kita kan nggak tahu tuh mereka sterilnya gimana gitu. Tapi ada juga subscriber saya yang setelah facial di Natasha itu katanya berjerawat. Nah, saya itu bingung antara itu tuh detox atau apa gitu. Dia nggak cocok. Ya, emang ada sih sebagian pasien baru yang setelah di facial dia jadi jerawatan. Kenapa tuh bisa kayak gitu? Mungkin kalau penjelasannya kurang, mungkin orang akan berpikir dengan perawatan di sana nanti malah jadi jerawatnya makin banyak. Sebenarnya itu bukan karena perawatannya ya, karena emang kita kan menggunakan serum Acne ya, Acne saat facial itu.
Nah, fungsinya serum Acne sendiri itu dia akan memacu yang seharusnya tadi cikal bakal jerawatnya yang tumbuhnya entah ke 3 minggu lagi dia bakal muncul, kita paksa dia munculnya lebih cepat. Oh, jadi detox Nah, gitu jadi kayak berarti. detox gitu. Jadi kadang tuh mungkin ya kesalahan kita sebagai dokter juga kali ya, mungkin waktu edukasi pasiennya nggak terlalu terlalu kena banget, jadi nggak terlalu detail banget. Jadi kan pasien nggak tahu kalau seandainya kita tuh istilahnya kayak mendetoks atau memaksa cikal bakal yang tadinya seharusnya belum keluar kita paksa keluarnya lebih cepat gitu. Oh iya, jadi kurang informasi itu Kalau ya. saya bilang sih emang sekarang sih kalau saya rasa sih kalau seandainya informasi dari dokternya cukup dan cukup jelas gitu, saya rasa pasiennya bakal mengerti juga gitu. Tapi memang kadang ya dokter kan juga manusia ya, jadi mohon dimaafkan lah istilahnya. Termasuk dengan skincare dari Natasha itu kalau dipakai ada juga yang jerawatan gitu, itu termasuk sama mengeluarkan gitu. Mengeluarkan juga. Nah itu pentingnya, kenapa sih saya bilang kalau pasien itu sebaiknya ketika dia pembelian krim itu sebaiknya konsul. Nah mana tahu kan ini udah waktunya diganti nih krimnya, jadi ya waktunya kita ganti. Gitu. Sebenarnya sih kalau ini ya bisa titip-titip gitu yang udah punya member kalau ya tanpa konsul sebenarnya. Bisa, cuma kan sebenarnya 1 kali dalam 2 bulan. Maksudnya kan bulan ini kita nggak konsul, ya sebaiknya bulan depan konsul lah, jadi biar dokternya tahu. Karena ada juga subscriber saya yang tanya, kakak jual krimnya nggak? Kok krimnya dijual ke saya nggak tahu masalah kulitnya dia apa. Kalau untuk krim itu tetap harus konsultasi dulu. Kalau udah ada membernya, nanti kan dia udah ada datanya udah nasional, jadi otomatis nanti di cabang manapun nanti bisa beli. Cuma ya itu tadi, jadi sebaiknya emang tetap konsul ya, walaupun nanti ada jerawatnya 1, ya sebaiknya kita ganti dulu krimnya ke yang apa. Kalau udah cocok nih sama skincare Natasha, terus selama beberapa bulan lagi harus konsul gitu, dok. Dalam jangka berapa bulan sekali konsul? Kalau saya bilang sih 1 kali 2 bulan ya. Misalnya bulan ini kamu konsul, bulan depannya enggak, bulan depannya konsul. Jadi biar tahu. Jangan-jangan walaupun cuma 1 jerawatnya yang muncul, itu udah mempengaruhi nanti gitu. Buat dokternya mulai memikirkan, oh ini ganti dulu deh krimnya gitu. Yang kasih pencerah dulu deh gitu. Oh gitu, karena ada juga subscriber saya tanya juga kenapa di Natasha itu suka diganti-ganti katanya gitu. Diganti-ganti itu karena sesuai dengan jenis kulitnya dia saat itu, kebutuhan. Jadi kalau seandainya dia lagi jerawatan, kita tetap kasih yang pencerah, nanti malah jadi jerawatnya makin banyak. Resikonya pencerah yang terlalu berlebihan itu kan akan menyebabkan jerawatnya jadi bermunculan. Makanya kita ganti dulu ke yang acne dulu. Nanti begitu dia clear, kita ganti lagi ke yang pencerah gitu. Kalau misalkan pakai skincare ya langsung jerawatan gitu, apa harus konsulnya itu 2 minggu sekali, apa secepatnya lebih baik gitu? Enggak, biasanya kita selalu menyarankan pasiennya itu setelah pemakaian pertama itu 2 minggu kemudian konsul. Gitu. Jadi biar tahu perkembangannya 2 minggu itu. Oh iya. Jadi biar enggak, kadang tuh pasien tuh dia tipikalnya tahunya baliknya udah 3 bulan kemudian, jadi kita nggak tahu selama 3 bulan tuh yang terjadi apa gitu. Terus dok ya yang ibu tanya kan ini bilang gini, ntar kalau ditulisin Natasha kan kita misalkan dari kampung susah kita ke Natashanya lagi. Emang misalkan sekarang Natasha ada online ya? Di Shopee ada. Enggak ada. Lalu itu Natasha saya nggak tahu. Kalau Natasha official tuh saya nggak tahu masuk online apa enggak itu. Di Shopee ada katanya. Kan alasannya saya itu pertama kenapa aku berhenti dari skincare Natasha itu salah satunya karena nggak ada online gitu. Jadi saya harus. Kalau saya bilang sih dari Shopee itu kita cuma menjual produk yang seri kosmetik mungkin iya ya. Tapi kalau yang krim-krimnya khusus. Skincare ada, saya cek kemarin. Kakak sekarang ada di online katanya yang komen-komen. Enggak. Tahu saya sekarang itu kita itu adanya ini kayak kita ngirim dari pusat ke rumah pasien. Jadi kayak delivery gitu. Rumah pasien apa itu? Jadi berarti itu bukan dari pihak Natasha yang jual di online. Kalau saya bilang bukan. Oh, tapi asli enggak ya? Nah, itu dia. Kalau yang dijual bebas di kosmetik tuh ada, tapi dia seri kosmetik, misalnya kayak bedak atau apa gitu tuh ada gitu. Tapi kalau yang benar-benar yang krimnya kita, yang dari krim yang kebutuhan pasien itu kita nggak ada. Oh, berarti dari pihak Natasha nggak ada jual skincare di online. Kita itu kalau untuk jadi kalau untuk pasien yang rumahnya jauh tuh biasanya sekarang tuh ada delivery dari kantor, misalnya dari cabang kita. Itu ada, coba ditanya di depan nanti itu ada berapa jauh dari
kantor cabang kita yang bisa dikirim oleh ini OB kita. Kemudian ada juga yang dikirim dari pusat langsung ke rumah, jadi kayak paketan gitu dari rumah. Caranya gimana dok? Nanti kamu lewat WhatsApp atau telepon ke sini, gitu kasih ya? nomor kartumu, kemudian nanti kamu langsung transfer, habis itu nanti paketnya dikirim langsung ke rumahmu gitu. Ya itu dia video tanya jawab aku bersama dokternya. Aku lupa nama dokternya siapa karena agak sempat lihat di bajunya itu, sempat aku lupa. Tapi aku makasih banget Pak Dokter karena udah baik banget untuk konsulnya. Jadi aku bebas buat tanya-tanya dan kalian juga pasti kebantu banget buat kalian yang lagi cari informasi tentang yang aku tanyain langsung ke dokternya tadi. Dan untuk next video aku bakalan upload video tentang vlog aku untuk treatment di Natasha. Jadi buat teman-teman yang penasaran treatmentnya kayak apa di Natasha, jadi stay tune terus di channel YouTube aku. Dan kalau kalian penasaran nih aku pakai skincare Natasha itu yang seperti apa, karena udah ganti lagi, nggak sama yang kayak lalu gitu. Jadi stay tune aja di channel YouTube aku ya. Jangan lupa untuk di subscribe, gambar loncengnya juga diaktifin supaya pas aku bikin video baru kalian bisa langsung dapat notif. Oke, jadi jangan lupa untuk subscribe. Ya, jadi segitu aja video dari aku. Semoga kalian suka dengan video ini dan bermanfaat bagi kalian yang lagi cari-cari informasi tentang Natasha. Semoga membantu dan lebih memperluas pengetahuan kalian tentang Natasha ini. Nah, jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe. Gambar loncengnya juga diaktifin supaya apa? Supaya pas aku bikin video baru teman-teman bisa langsung dapat notif. Dan jangan lupa untuk di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jangan lupa untuk jangan lupa untuk follow Instagram aku di @_deliarl. Di situ kita bisa sharing bersama aku via live Instagram. Jadi kalau kalian pengen tanya-tanya tentang Natasha atau kalian pengen tanya-tanya tentang yang lainnya, tentang konten-konten aku yang lainnya, kalian bisa tanya langsung pas aku live. Jadi kalian nonton ya. Karena kalau DM itu sekarang agak-agak lama aku balasnya karena banyak banget yang nanyain ke DM aku. Ya, jadi segitu aja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Bye.